Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? I hope everything is fine. It's good to see you again, and I'm sure you are ready to learn new things today. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar pagi ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan Ibu yakin Ananda semua siap untuk belajar sesuatu yang baru hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. In our daily life, we buy and consume various products such as food, drink, and medicine. In order to ensure the product we consume are safe and healthy, we have to check and understand the product label. Pada kehidupan sehari-hari kita membeli dan mengkonsumsi berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, untuk memastikan produk yang kita konsumsi aman dan sehat, kita harus cek dan mengetahui dan mengerti mengenai produk label tersebut. Nah, kompetensi dasar apa yang diharapkan dari pertemuan kali ini yaitu 3.3, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khususnya dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, 3.4 yaitu mengungkapkan makna kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait makanan, obat-obatan, dan minuman. In this unit, we will learn to first identify the part of a label, second identify and understand what certain thing means on a food label, and express and respond prohibition and comments. Kita harus mengetahui apa, di mana, dan mengapa. What, where, why. What is label? Where we can see them. And why the product have a label. Kita harus mengetahui apa itu label. Label adalah biasanya digunakan untuk memberikan informasi tentang produk. Di mana kita dapat menemukannya? Kita biasa menemukannya di belakang kemasan dari sebuah produk. Dan mengapa? Karena kita akan mengetahui produk itu baik atau tidak untuk dikonsumsi. Label can be classified into two categories. There are nutrition fact and drug facts. Nutrition fact for food and drink, and it serves the information about serving, size, calorie, footnote, and daily values. Meanwhile, drug fact is the information about the drug, include ingredient, function, indication, expired date, and doses. Selanjutnya, kita masuk pada nutrition fact. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kita harus tahu nutrition fact itu ada pada produk apa saja. Nah, nutrition fact itu ada pada makanan, minuman, dan segala jenis makanan dalam kemasan. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah contoh dari label fresh milk atau susu segar. Nah, di mana di belakangnya ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi yang terkandung di dalam susu segar tersebut. Yang pertama kita harus cek adalah cek the serving size and calorie. Jadi lihat itu berapa kalorinya. Kalorinya ada 110. Nah, kemudian lihat juga
limit saturated fat, trans fat, kolesterol, and sodium. Jadi dilihat juga di situ batasan lemak trans, kolesterol, dan sodium yang digunakan pada produk tersebut. Nah, yang terakhir itu ada persen-persenannya. Ada A persen untuk daily value atau nilai gizi harian, dan di bawah 5% adalah rendah, sedangkan di atas 20% adalah tinggi. Nah, terakhir itu adalah eat enough fiber, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan iron. Nah, kita harus pastikan makanan yang kita makan itu terkandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di dalam fresh milk ini itu sudah terkandung vitamin A, vitamin C, kalsiumnya 30% dan zat besinya 0, sedangkan vitamin D-nya itu tinggi sekitar 25%. Nah, itu untuk sampel dari label minuman. Nah, selanjutnya di sini Ananda melihat ada contoh label kemasan pada Cretan Tea. Nah, di sebelahnya itu mengenai fact and statement about the label. Jadi, fact itu bisa kita uraikan mulai dari yang pertama itu name of product, nama produknya, kemudian konten atau isi dari label tersebut. Nah, selanjutnya itu description. Jadi kita mendeskripsikan apa yang ada pada label tersebut. Nah, selanjutnya ingredients. Ingredients itu terbuat dari apa? Biasanya itu isi atau bahan yang ditambahkan pada sebuah produk. Nah, kemudian ada direction to use, bagaimana cara menggunakannya atau dosis yang harus digunakan per harinya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada direction to store, jadi ada anjuran penyimpanan. Nah, yang ketujuh kita harus ingat juga the expire date, jadi kita lihat itu adalah expire date-nya kapan. Jadi biar produk itu layak untuk kita konsumsi, kita harus cek expire date-nya kapan. Nah, jika kita ingin menggunakan ungkapan tersebut, kita harus mulai statement dengan start by saying, for example, the name of product Cretan Tea. The name of product is Cretan Tea. Nah, selanjutnya itu ada content, the package content. The package content net weight 60 ml per pack. 60 milliliter per pack. Pada slide berikutnya kita akan melihat tentang label dari obat. Nah, observe the explanation of drug label. Nah, dapat Ananda lihat itu yang pertama pharmacy name and address. Jadi, nama farmasi atau apoteknya dan alamatnya. Kemudian ada drugstore phone number, ada nomor teleponnya, ada nama dokternya ada. Kemudian number used by drugstore to identify this drug for your refill. Jadi ini nomor seri obatnya. Nah, kemudian name of drug and strength of drug. Nah, di situ ada nama obatnya apa, amoxicillin. Nah, selanjutnya kita lihat itu who person get this drug. Ada namanya John Doe. Nah, instructionnya apa? Instruction about how often and when to take this drug. Jadi kapan obatnya diminum,
ada takarannya. Di sini dia bilang take one capsule by mouth 3 times daily for 5 days until all taken. Jadi minum obatnya 1 kapsul 3 kali sehari untuk 5 hari sampai obatnya habis. Nah, di sini ada terakhir number of refill before certain date. Jadi maksudnya expire date-nya sampai kapan. Nah, di situ tertulis juga sampai 2023. Nah, ini kita lihat lagi label pada Children Coke Syrup. Pada slide berikutnya kita akan melihat itu Children Coke Syrup atau nama obatnya Pinux. Nah, di sini kita coba uraikan berdasarkan fact dan statement apa yang akan kita berikan pada obat tersebut. Misalnya yang pertama, the drugs or name of product. Nah, kemudian ada description-nya. Description Coke mixture of formula. Nah, kontennya 75 ml. Kegunaannya not available. Digunakan untuk siapa? Biasanya di sini sudah tertulis use Children Coke Syrup, berarti itu sirup untuk anak-anak. Nah, kemudian kita lihat lagi direction to store. Ada ditulis di situ keep it moderate temperature and keep away from children. Ya, walaupun untuk anak-anak, tapi tetap disarankan untuk dijauhkan dari anak. Nah, yang terakhir kita harus perhatikan juga expiration date-nya. Nah, di sini tidak dituliskan expiration date-nya. Mungkin bisa dilihat di bawah botolnya. Nah, untuk mengidentifikasi label sebuah produk atau obat-obatan, kita harus fokus hanya pada beberapa fakta yang seperti Bapak ini sampaikan. Yang pertama itu adalah nama produknya. Yang kedua, description about the product, jadi deskripsi tentang produk tersebut. Kemudian yang ketiga, the content or amount of the product in the package, jadi maksudnya konten atau jumlah dari produk pada kemasan tersebut. Yang keempat, the ingredient of the product, apa saja ingredientnya, misalnya terbuat dari sirup atau susu murni misalnya, itu ingredientnya. Yang kelima itu kita harus lihat juga tentang direction to use of product, jadi direction to use of the product, jadi tengok juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, next, the direction to store the product, jadi direksi untuk penyimpanannya, bagaimana cara penyimpanannya, apakah di tempat yang dingin atau pada suhu ruang. Nah, itu bisa kita lihat pada label kemasannya. Nah, yang terakhir yang mesti kita lihat, the expiration date of the product, jadi tanggal expire-nya atau tanggal kadaluarsa yang bisa kita lihat di situ. Nah, Ananda bisa membaca ini di rumah sebagai bahan untuk mengidentifikasi label sebuah produk. Jadi
frasa apa saja yang digunakan dan apa maksudnya. Nah, di sini bisa dilihat kalori free, maksudnya low calorie, reduce or low calories, light or light. Nah, itu bisa Anda lihat pada obat tersebut. Nah, untuk mengidentifikasinya tentunya kita harus buka kamus, baca lagi. Nah, ini untuk dibaca di rumah, maksudnya itu apa. Nanti akan berkaitan dengan tugas kita besok ya. Nah, untuk kali ini Ibu sudahi sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar Google Classroom-nya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.